Hai Real Trader, sambal terasi, sambal teri. Cakep. Gak perlu basa-basi, kita langsung ke materi, Pak. Cakep. Dari Pak Putra GG. Ya. Misal ada modal 10.000 di akun. Oke. Transaksinya tuh 1%, resikonya $100 per transaksi. Tapi di depannya, di deponya ke akun trade cuma $300, Pak. Sengaja untuk 3 kali open posisi. Yang dimana itu senilai 1% dari 10.000-nya. Oke. Apa makin aman buat mental? Oke. Karena deposit 10.000 juga khawatir kalau loss berturut-turut. Ya. Malah bikin lupa sama batasan akibat emosi. Karena biasanya trader pemula rentan margin call, Pak, gara-gara mau balas dendam waktu loss berturut-turut. Oke, ini nggak cuma Pak Putra GG nih begini nih. Banyak ya? Banyak yang mengatur money managementnya kayak gitu. Karena takut kebablasan nih. Kalau modalnya digedein, tradingnya overtrade lah. Ya. Atau istilahnya resikonya jadi lebih besar. Resiko bisa jadi lebih besar, sama mungkin ketika menjalankan akunnya teman-teman juga ngerasanya kayak, waduh takut, udah takut duluan gitu loh Pak. Takut bablas. Makanya dijalaninnya diaturnya atau diakalinnya nih. Iya, diakalinnya begini nih jadinya. Kayak dicicil jadi. Iya. Tapi kalau dibilang bagus gak sih? Dibilang bagusnya enggak. Apalagi nih Bapak pertanyaannya buat mental ya. Tentunya enggak. Kenapa? Karena begini. Ini kan sebenarnya Bapak ngatur money management seperti ini karena Bapak takut. Iya, ya dong. Karena takut sama kondisi Bapak yang takut bablas nih. Saya nggak mau nih resikonya lebih besar dari ini. Makanya Bapak ngatur $300 aja ya, deh. mungkin daripada hilang langsung $10.000 ya kan, karena emosi mental ketika trading, ya udah cicil paling $300 dulu lah, nggak apa-apa lah, udah terima loss gitu loh. Oke, pertama kan kita bilang karena ini nggak bagus buat perkembangan mentalnya Bapak. Ya. Karena gini, kan kita mengatur money management persentasenya berdasarkan total modal yang ada di akun kita. Ya kan, ketika Bapak taruh dana 10.000 pakai 1%, bagus nih. Benar, itu udah bagus. Nah, ketika Bapak rubah, modalnya saya jadiin $300. Harusnya kan 1%-nya dari $300. Ya dong. Berarti cuma $3. Iya. Ya. Kalau ngaturnya begini, berarti kan dari $300, ngatur resiko 1%-nya kan berarti $100. Ini berarti jadinya 30%. 33%. Ya 33% ya per transaksi. Jadinya kan nggak sesuai dong sama money managementnya. Pengembangan dananya gimana nanti? Gitu. Jadi dari sisi risk money managementnya udah melenceng. Ini kan jadinya kayak trading full margin. Iya benar. Iya kan? Kayak di kortir gitu jadinya akunnya gitu loh, dicicil. Dan ini kan balik lagi, nggak bagus buat pengembangan mentalnya karena Bapak terbiasa trading dengan dana kecil. Oh. Ya dong. Nanti pindah ke dana yang lebih besar gimana? Ujung-ujung jadinya takut nih. Jadi mau trading dengan dana besar. Nggak bisa pakai dana yang besar, ya karena emang dari modelan seperti ini tuh mirip-mirip kayak gini, Pak. Misalkan kita bawa mobil. Ya kan, bawa mobil nih. Isi bensinnya itu cuma nyampe ke pom bensin berikutnya. Isinya tiap 5 liter doang dah. Iya, 5 liter doang gitu loh. Pokoknya saya isi bensin sampai pom bensin berikutnya udah selesai, ntar isi lagi di sana. Ya. Iya kan? Itu kan kalau kita bahas dari sisi peluang ya. Ada kesempatan momentum di market, wah terbatas nih dananya nih. Akhirnya nggak bisa nih trading lagi. Kalau kayak gini kan sebenarnya $300 untuk 3 kali open posisi atau 3 momentum. Iya. Kalau ternyata momentumnya ada 4, ada 5 gimana? Ya perlu top up lagi lah. Top up lagi, perlu waktu lagi nih buat proses. Ya kan? Jadi pertama pengembangan mentalnya udah pasti susah nih karena Bapak terbiasa trading dengan dana kecil. Ya. Kemudian ketika ada peluang lagi, udah nggak bisa gerak. Ya kan? Kalau ceritanya mobil, keburu habis bensinnya, pom bensin masih jauh gimana? Ya dorong kan. Mau gimana lagi? Kalau trading, jadi kita momentumnya hilang nih. Itu. Nggak bisa ngambil. Jadinya balik lagi yang kita Bapak tanyain soal mental, dari kita kurang rekomendasi Pak. Lagi pula kan kita udah pernah bahas soal modal ideal. Ya kan? Modal ideal Bapak, misalnya Bapak ada dana 10.000 di akun Bapak, di rekening Bapak. Ya jangan 10.000 jadi modal dong.
3.000 atau 5.000 dijadiin modal. Dipisah dulu ya. Lebih Betul. angka yang lebih kecil mungkin, yang lebih ideal buat si bapak putranya. Betul. Jadi ya kalau kita juga pasti ngerasa hilang 10.000 US dollar ya sakit. Iya. Ya nggak mau dong kita kehilangan semua. Tapi kita atur gimana caranya? Pakailah modal ideal. Nah dari modal idealnya inilah baru diatur risk per trade, resiko per transaksinya berapa? 1% kah atau 2% kah? Jadinya lebih nyaman. Dan Bapak bisa ngembangin mental Bapak untuk trading dengan dana lebih besar, Pak. Kalau misalkan emang dari 3.000 udah berkembang akunnya, ya kan dari metode juga udah kelihatan, oh bagus nih, Iya. metodenya sesuai sama data, baru bisa digedein. Betul. Nggak diakalin. Ya, ini kan Bapak Kayak ngakalin gitu loh, Pak. benar, satu sisi kesannya Bapak udah mikir resiko banget nih. Iya. Tapi lebih panjangnya lagi yang Bapak belum pikirin soal mentalnya. Sama kalau kita bahas compounding otomatis susah di sini. Nggak bisa compounding. Betul. Bahkan ketika kita ngomong soal monthly loss, nggak ada. Kita ngomong drawdown, nggak bisa ngaturnya. Nggak bisa ngaturnya. Gitu. Ya, drawdown-nya ada, Pak. Ini kan ibarat drawdown-nya ya 30%. 30%. Kalau sekali jalan 3 posisi running, drawdown-nya langsung MC. Jadi apa tuh? My stop loss is my margin ya. My stop loss is my margin. Ditambah, ini kan punya dana 100 juta nih. Bapak masukin trading $300 atau 3 juta. Kalau hilang ya udah. Oh iya. Itu tuh apa ya? Itu pemikiran dan mentalnya bisa ngerusak banget sebenarnya. Betul. Karena kayak 300 habis. Heeh. Ya kan? Pasti depo lagi dong. Depo 300 lagi. habis. 300 habis gitu terus aja gitu loh, dan itu ya jadinya kayak gambling. Betul, jadi gambling. Kalau loss cuma 300, kalau saya deposit lagi juga cuma 300. 3 juta doang saya top up. Karena ada duitnya 100 juta. Jadi balik lagi pengembangan mentalnya yang berat. Pengembangan mentalnya yang berat sama dari solusinya ya harus dipecah ya akunnya kayak tadi Pak DP bilang kan. Diatur modal idealnya. Jangan ya memang nggak 10.000 US dollarnya apa dimasukin, nggak begitu. Diatur modalnya. Jadi Bapak misalnya dari 10.000 jadi 5.000 katakan. Ya, kata kayak tadi. Nanti Bapak tinggal ngatur money manajemennya. Jadi Bapak melatih Bapak dengan modal 5.000, kan dana berkembang nih kalau metodenya profit. Iya. Kan tinggal mengikuti risk manajemennya. Baru dengan gitu ya bisa lama-lama ditambahin akunnya buat trading for living. Betul. Oke. Kita ke Pak Kimi Ferry, Pak DP. Ya. Waktu saya ingat pernah dibahas bahwa setiap pair memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya betul. Lalu bagaimana kita bisa menyesuaikan bahwa pair itu cocok untuk kita sebelum saya backtest? Oke, ini kan Bapak mau backtest ya. Tapi dia pengen ditentuin dulu sebelum dia mau sebelum backtest gitu loh. Mau pairnya dulu. Iya, biar mungkin nanti kesannya kayak pas backtest hasilnya saya udah cocok, udah profit langsung jalan. Nggak ada trial and error-nya. Biasa kan kalau hasilnya jelek kan kita coba lagi. Ya memang harusnya nyoba lagi sampai menemukan metode yang paling bagus. Iya. Dari sisi probabilitas dan profitable-nya ya. Oke. Sebenarnya kalau kita mau backtest, kita tentuin dulu Pak mau pakai metodenya apa, bukan pairnya. Karena kan namanya metode itu kita memanfaatkan pola yang berulang di market, ya kan? Berarti pola ini sebenarnya kan ada di semua pair, betul ya? Kita tentuin dulu polanya mau pakai apa. Dan kalau kita bilang ini kan Bapak mencari yang cocok, berarti Bapak mencari yang nyaman buat Bapak. Kita semua mencari metode yang nyaman buat kita semua. Kalau nyaman ya, kalau profit pasti nyaman, Pak. Belum tentu. Bukannya kayak gitu ya? Kalau profit kan udah pasti suka, nyaman. Tapi nggak semua orang bisa ngejalanin metodenya. Jalan jangka panjangnya. Iya. Misalnya, Bapak tentuin dulu metode yang mau Bapak pakai apa. Misalnya, saya mencari metode yang probabilitasnya tinggi. Tapi otomatis risk reward-nya nggak mungkin tinggi juga dong. Ya ada kok. Mana? Ada, banyak. Minta. Mana? Ada. Saya minta. Iya minta saya kasih. Lah banyak tau Pak. Punya siapa? Ya ada lah. Ada datanya? Ada datanya. Bener ya? Berbentuk gambar doang datanya udah. Screenshot doang ya? Orang di internet banyak kok. 70% probabilitas. RR-nya berapa? RR-nya ya nggak tahu. Good. Good itu berapa? Iya good itu bagus. Kan banyak yang kayak gitu. 1:2 kah? 1:3 kan? Nggak. Kalau kita mau realistis itu berarti perbandingannya adalah probabilitas tinggi, biasanya RR-nya biasa aja nih. Mungkin 1:1.
Tapi kalau kita mencari metode yang risk rewardnya tinggi, probabilitas otomatis nggak mungkin tinggi. Itu udah kayak hukum alam. Hukum lah ya. alam. Nggak bisa dua-duanya tinggi gitu. Ya sampai sekarang sih kita belum nemuin ya. Oh, banyak. Yang bener ya. Bukan sekedar cuap-cuap ya. Iya. Bahkan kalau ketemu pun kita juga kayak mikir, ini benar apa enggak gitu ya. Iya. Soalnya sama sekali nggak bisa. Betul, sejauh harus ini. ada data lebih detail lah. Iya. Misalnya gini, ada probabilitas bisa 80%. RR-nya mungkin akhirnya jelek. 10/1, Sel. Probabilitas tinggi masuk akal dong. Iya. Lebih mudah kena TP dibanding stop loss-nya. Tapi itu sekali kena loss, mesti TP berarti Profit 10 kali, baru senilai loss yang 1 kali. Iya, itu udah keburu banting laptop dulu. Probabilitasnya tinggi, tapi bisa dijalanin nggak metodenya? Ah. Belum tentu. Oke, jadi kayak Pak Kimi sama teman-teman di luar sana, mereka benar-benar harus pilih dong. Pilih dulu. Sukanya tuh yang probabilitasnya Probabilitas tinggi, RR biasa aja, atau yang sebaliknya nih. Atau sebaliknya, RR-nya besar tapi probabilitasnya mungkin di angka 50%, Ya. atau RR-nya biasa, probabilitasnya biasa aja lah. Oke. Itu. Misalnya nih, Pak Kimi, ini Pak Kimi kan ya? Iya. Pak Kimi suka dengan metode yang probabilitasnya tinggi. Ambillah chart pattern. Candlestick pattern, sorry. Candlestick pattern Candlestick kalau pattern. probabilitasnya tinggi. Yes. Tapi kalau Bapak lebih suka yang risk reward-nya tinggi, bisa dicoba untuk chart pattern. Gitu. Nah, baru dari sana tentuin pair. Baru dari sana tentuin pair. Ada pair yang tipenya ranging nih, bolak-balik. Ada pair yang memang pergerakannya trend. Yang emang cenderung kayak searah. Satu arah, misalnya XAU-USD dan GBP-JPY, Iya. kan tipenya trend nih karakternya. Sedangkan yang karakternya ranging atau sideways, itu Bapak bisa coba di EUR-USD, AUSSI-USD, NZD-USD. Oke. Nah, apa ya? Kalau kita bilang pola yang trend, ada gak sih di Google? Ada banyak. Ada banyak untuk banget. pola yang untuk tipe karakter trend. Kemudian Bapak cari juga pola untuk tipe karakternya ranging atau sideways. Gitu. Jadi ngebedahnya dari metodenya dulu, pola baru pair. Bukannya pair di awal. Lebih mudah kita nentuin metodenya dulu. Soalnya kan ya mungkin ya Pak Kemi kan pasti kayak ada pengen pair yang paling disukain, Betul. pair favorit. Bisa gitu jadi. loh. Karena gini, dengan kita nentuin metodenya dulu, kita lebih mudah nyari ke pairnya kan. Oh. Ya kan? Ya, ya, Dibanding ya, kita ya, satu pair, metodenya mana yang cocok. Habis itu pair yang lain kita nyari metode yang lain. Kita punya pair ketiga, nyari lagi metode yang lain. Yang ditakutin adalah beda-beda metodenya di setiap pair. Tapi kalau kita megang satu metode, pairnya kan pair katakanlah ada berapa? Di atas 10 lah. Iya. Kita tinggal ngatur kan mana yang lebih Mana cocok, yang cocok. sama metodenya. Kalau misalkan emang hasilnya, misalkan ada dari 10 pair, 3 pair bagus ya 3 pairnya 3 diambil. pair dipakai. Jangan semuanya dihantam pakai metode yang sama. Nggak bisa. Ya, nggak bisa Pasti juga. hasilnya beda-beda. Dan bisa jadi misalnya metode katakanlah double top. Ternyata bagus di GBP JPY. Oh, oke. Tapi karena teman saya semuanya trading XAU USD, Oh. saya ikutan dah double topnya di XAU USD. Atau mungkin karena ngelihat orang paling banyak trading di XAU USD, jadinya mau ikut-ikutan. Saya harus trading XAU USD aja. Oh, mungkin mikir, wah kalau saya trading di XAU USD kesannya lebih profesional. Ya, Bisa dong. pergerakannya kenceng, Pergerakannya lebih kenceng. profitnya lebih gede. Tapi kan belum tentu metodenya cocok di pair tersebut. Padahal double top lebih bagus di GBP JPY. Iya, iya. Nggak perlu kita paksa dong di XAU USD. Jadinya pun kita nggak fanatik atau kita memihak sama pair-pair tertentu. Gitu. Ya kalau yang parah sampai bener-bener fanatik, Pak. Bener-bener maunya cuma di satu pair itu doang. Ada sih, Ada, ketemu klien yang dia ngerasa saya spesialisnya Iya. di Euro USD. Euro USD terus. Jadi kalau misalkan dia udah punya metode satu metode yang emang dia punya trading di Euro, metode itu nggak ada, Dicari terus. dicari terus. Ya itu kan susah jadinya. Iya, Kalau kita mau trading pair lain, wah metodenya nyari lagi. nyari lagi. Karena belum tentu cocok metode yang tadi di Euro USD-nya. Biasanya saya kalau misalkan klien saya ngomongnya saya udah terbiasa dengan pergerakannya, nggak mau pindah ke pair lain. Itu karena gini. Atau takut. Kalau ngomong terbiasa karena pergerakan pairnya ya, itu bisa jadi karena udah pernah profit di pair itu.
Contoh XAUUSD. Tapi profitnya yang gede banget Profitnya kali ya. gede banget. Akhirnya pengen gimana caranya, saya mau trading di XAUUSD aja. Karena pergerakannya cepat. Saya profitnya juga bisa lebih gede dan cepat. Pengen ngulang lah. Pengen ngulang. Pernah Akhirnya dapet maksa. jackpot, akhirnya maksa. Maksa. Gimana caranya metode apapun saya cobain ke XAUUSD. Padahal mungkin aja di situ momen lagi jackpot. Iya, Lagi pas aja nih movementnya. Ada news atau apapun lah. Momentumnya lagi dapet banget. Dia Pergerakannya entry, kenceng. pakai resiko lumayan gede, dapetnya banyak profitnya. Iya. Pengen ngulang. Pengen ngulang. Ya berarti jadilah spesialis ya Pak ya, spesialis sebuah metode gitu. Betul, peganglah satu metode. Nanti tinggal ditambahin pairnya, kan lebih mudah untuk kita trading ya. Dibanding pairnya satu tapi metodenya banyak. Pusing nih kita ngeliatinnya nih. Nanti ujungnya dicampur-campur lagi Campur-campur metodenya, resikonya nambah, margin call lagi. Yang penting spesialis satu metode aja. Betul. Oke, pertanyaan udah selesai teman-teman. Ya udah tahu, tinggal komen di bawah dengan hashtag tanya TF. It's now or never, change your life. Bye.